kasih Mas Harlen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Jadi gini ya, saya kira kita harus objektif melihat konsep atau rancangan undang-undang tentang Omnibus Law ini. Saya setuju, walaupun itu belum ofisial kita terima, tetapi paling tidak kita sudah mendapatkan presentasi dari Kementerian Koordinator Ekonomi, ATR, dan banyak kementerian. Pada prinsipnya setelah saya membaca, walaupun tidak total sekian halaman saya baca, saya melihat bahwa ada satu masalah besar bagi bangsa kita ke depan. Masalah yang pertama adalah jumlah penganggur kita hari ini itu kan 7 juta. 7 juta, 7,2. Jumlah angkatan baru kerja setiap tahun itu 2 juta. Angkatan barunya 2,8. Ya, jumlah pekerja separuh waktu, pokoknya totalnya sekitar 45,8 juta orang yang kerjaannya dikatakan menganggur atau setengah menganggur lah. Kira-kira gitulah, ya, 45,8 juta. Itu jumlah yang besar itu. Ini kalau dibiarkan, maka akan jadi problem sosial politik dan problem peradaban bagi kita, karena orang nganggur kelamaan itu tidak ada pendapatan, tidak ada daya beli, maka peradabannya bisa turun tuh, ya kan? Sekarang ini ya pertumbuhannya turun sedemikian rupa kan, kita lihat misalnya Romawi, ya, Meksiko, Paraguay, kemudian ya negara-negara Latin sana itu kan kita lihat lah, Turki bahkan ya. Nah, itu satu yang harus kita lihat sebagai satu basis data kita. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita itu selama pemerintahan Pak Jokowi ini rata-rata 5%. Memang cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain hari ini. Hari ini kita lihat Singapura aja hanya kalau tidak salah 2, Eropa itu cuma 2, Amerika cuma 1, dan lain sebagainya hari ini 2019 ya. Jadi setiap pertumbuhan 1% yang ideal itu melahirkan 400.000 tenaga kerja, itu ideal. Kalau Mas Willy tadi bilang enggak 400.000, ya kan? Di samping itu coba kita lihat kondisi daya saing ekonomi kita, produktivitas kita kayak apa. Kita ini termasuk terendah di Asia. Di Asia Tenggara, bukan di Asia, di Asia Tenggara. Daya saing kita lemah, produktivitas kita peringkat 73. Ini harus dilihat sebagai basis analisis kenapa kebijakan ini harus kita ambil. Omnibus Law ini harus lahir. Belum lagi corona, belum lagi ketegangan antara Amerika, RRT, Korea, Jepang, Brexit, Iran, Amerika, belum lagi sekarang India. Itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan keadaan ekonomi dalam negeri kita. Yakin, percaya sama saya. Cina saja dengan menurunnya dari menjadi 6, ini sekarang ini, itu berefek sekitar 0,5–1% pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Ini menurut analisis ahli ekonomi. Jadi ditambah lagi percepatan teknologi, Pak, yang begitu cepat, ekonomi digital dan sebagainya. Ini mau tidak mau pemerintah memang harus mengambil langkah untuk mengadaptasi keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi ini. Harus diadaptasi, kalau enggak pasti kita akan ketinggalan. Nah, bagaimana caranya? Setelah dilakukan kajian, ternyata masalahnya adalah investasi kita ini tidak punya daya saing yang bagus.
tidak berkualitas dan jumlahnya juga sedikit. Hari ini tuh sampai hari ini baru sekitar nilai totalnya itu baru 800-an T sampai 2019 akhir ya, kira-kira gitu. Jadi bagaimana caranya? Maka yang pertama setelah melakukan kajian yang harus dilakukan adalah mempermudah investasi. Gimana cara mempermudah investasi? Salah satunya adalah melakukan perubahan-perubahan pada aturan kita. Aturan kita, aturan pusat, aturan perda daerah, lembaga non kementerian, kemudian aturan peraturan menteri, itu totalnya kalau nggak salah itu berapa? 140-an peraturan. Gimana 143 peraturan, ribu peraturan itu yang bisa bisa kita andalkan untuk menarik investasi? Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Maka harus diambil satu langkah, apa yang disebut penataan peraturan kita dalam satu tematik, itu yang disebut Omnibus Law. Dan ini juga pernah terjadi satu kali di Indonesia ketika bicara soal akses keuangan pajak, Perpu nomor 1 2017 kalau tidak salah. Mas John benar nggak itu ya? 2019 itu. Jadi akses itu juga Omnibus Law sebenarnya. Cuma sekarang ini mulai dikenal gara-gara Pak Jokowi ngomong ketika pidato kenegaraan kemarin dan janji kampanye juga sebenarnya. Nah, kalau saya ditanya dukung mana, pasti saya dukung Pak Jokowi. Saya itu sejak awal pendukung Pak Jokowi. Itu komitmen. Tapi problemnya kan bukan di situ, ya. Problemnya bukan di situ. Maka dengan adanya Omnibus Law ini kita harapkan yang pertama kemudahan investasi kita dapatkan, kemudahan berusaha kita dapatkan, pengurusan izin kita dapatkan, pengadaan lahan kita dapatkan dengan baik. Kemudian tenaga kerja juga cuma 3 pasal atau 4 pasal, saya coba nanti kita bedah ulang ya. Kemudian ada jaminan bagi investasi pemerintah dalam negara misalnya. Ini semua dibiarkan agar kita menurut Pak Jokowi itu dalam RPJMN-nya bahwa kita keluar dari apa yang disebut middle income trap, jebakan penghasilan kelas menengah. Itu yang pertama, kita harus keluar dari situ. Yang kedua, kita punya target pengen menjadi nomor 4 kekuatan ekonomi dunia. Setelah Amerika, Cina, India kita. Yang ketiga, pendapatan domestik bruto kita nanti kita harapkan sampai pada sekitar 7.000 triliun USD. Atau kalau diperkapitakan, kita berharap pada tahun 2045 itu kita punya 27 juta penghasilan per kapita, orang per tahun. Kalau sekarang kan kita baru 4,6 juta. 2024 sampai 2009 kita harapkan 6 sampai 7 juta atau 8 juta penghasilan kita. Masyarakat dengan penghasilan seperti sekarang ini sulit. Daya belinya rendah, konsumsi rendah, maka ya sudah, kita tahu hasilnya. Ya kan? Nah, itu sebenarnya yang melatar belakangi. Maka harus ada simplifikasi terhadap peraturan kita yang selama ini satu terlalu besar, istilahnya itu gemuk. Yang kedua tumpang tindih. Yang ketiga ego sektoralnya tinggi. Indonesia ini paling berat ngatur ego sektoral masing-masing. Antar kementerian aja susah, apalagi antara sektor swasta dan pemerintah, itu susah. Jadi itu dilakukan hari ini. Harapannya adalah kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% pada tahun 2045. Dengan asumsi berarti 7 juta penganggur yang ada ini itu bisa diserap dengan pertumbuhan sekian itu. Jadi setiap 1% 400.000. Nah, itu sebenarnya keinginannya pemerintah seperti itu. Keinginan pemerintah bagaimana mencapai menghilangkan 7 juta
dan mempertahankan yang existing. Jadi prinsip Omnibus Law Cipta Kerja ini ada dua yang harus teman-teman tahu. Teman-teman buruh juga saya kira perlu menyimak dengan baik. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, mengembangkan lapangan kerja yang sudah ada. Yang ketiga adalah melindungi pekerja. Cara melindungi pekerja, saya baca kok tidak se ekstrim yang disampaikan oleh sahabat saya tadi dari KSPI, tidak. Masih ada yang namanya upah minimum, masih ada yang namanya tunjangan kehilangan pekerjaan. Dia dapat benefit cost di situ, dia dapat pelatihan kerja, dia dapat akses untuk bekerja di situ. Masih ada misalnya tunjangan tunjangan sosial lainnya, mulai dari kematian dan sebagainya lah, banyak itu. Jadi cukup dijamin. Bahkan kalau saya lihat tenaga tetap maupun tenaga kontrak ataupun outsourcing, bahkan yang per jam itu juga dapat jaminan-jaminan yang sama seperti yang didapatkan oleh pekerja tetap. Kalau yang saya baca ya, nggak tahu kalau itu saya melihat ini tidak total adopsi liberalisme atau neolib dari luar, enggak. Tapi pasti orang Indonesia selalu cari cara jalan tengah di mana buruh tidak susah tetapi investasi bagus. Konsumsi bagus, investasi bagus, dan penghasilan kita juga bagus. Nah, nanti saya kira saran saya sih buruh jangan langsung tolak habis-habisan, walaupun itu juga penting untuk bergaining karena kita kan juga dulu aktivis. Tetapi juga didialogkan lah kira-kira. Setelah kita dapat draft nanti kita dialogkan. Aslinya buruh ini masalahnya di mana? Di PHK kah? Di outsourcing kah? TKA kah? Atau upah minimum kah? Atau jam kerja? Kalau yang saya baca TKA itu hanya kelompok pekerja tertentu, pekerjaan tertentu saja. Misalnya soal startup aja. Yang lain nggak boleh. Upah minimum tetap ada. Cuma memang upah minimum itu justru kalau saya salah agak beda pandang tadi. Upah minimum itu diberikan kepada terutama yang belum 1 tahun kerja. Karena itu kan kalau tidak ada upah minimum bahaya kan, dia belum 1 tahun kerja, nggak ada penghasilan tetap, bahaya. Yang kedua dikasih kepada padat karya. Kenapa padat karya? Supaya padat karya jangan bubar. Sekarang ini industri-industri besar tekstil apa semua kan bubar semua tuh. Nanti yang tumbuh adalah industri-industri yang menengah kecil. Nah, terkait dengan gerakan buruh itu kan membership. Itu akan mengalami kekacauan kalau ini tidak di-manage segera. Kalau selama ini kan ngandalkan perusahaan-perusahaan besar, serikat-serikat buruhnya. Masanya dari mana nanti? Nah, itu susah, harus dipikirkan. Saya juga mantan aktivis buruh. Kita lihat aja, Bang. Nanti kita lihat. Enggak, maksudnya ke depannya ya, bukan demonya besok. Kalau demonya besok oke lah, mungkin karena disinformasi pasti masih banyak demo lah, saya yakin. Tetapi kita harus pikirkan bagaimana kesinambungan gerakan buruh ke depan. Kita juga tidak mau kok perusahaan terlalu kuat, buruh lemah, itu nggak mau kita. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya melihat apa yang menjadi prinsip dasar Omnibus Law ini, yang pertama penciptaan lapangan kerja baru, yang kedua mempertahankan atau mengembangkan lapangan kerja existing, yang ketiga adalah menjaga kesejahteraan buruh. Salah satunya adalah dengan Omnibus Law ini nanti para pekerja itu memiliki kualitas yang lebih baik. Kalau orang berkualitas nggak bakal dipecat lah, nggak bakal dipecat. Siapa yang mau pecat orang berkualitas? Sama aja dengan kita. Kalau kita bagus kualitasnya, semua orang juga mau menerima kita bekerja dimanapun. Nah, terkait dengan jam kerja yang 1 jam itu sebenarnya, atau yang tidak diatur secara detail, itu sebenarnya hanya untuk teman-teman startup. Milenial kan sifatnya begitu kan, dia nggak mau terkekang oleh satu batasan waktu kayak kita pegawai negeri atau DPR ini, datang tanda tangan, pulang cat jempol, barcode dan sebagainya. Kalau milenial nggak mau. Milenial cenderung bekerja seenaknya dia di mana, yang penting outputnya bagus.
Makanya pemerintah dalam Omnibus Law ini memberikan ruang untuk itu. Jadi saya kira harus clear di situ soal Omnibus Law ini. Jadi cita-cita pemerintah untuk menyelamatkan peradaban yang namanya Indonesia ini harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan menyepakati Omnibus Law ini. Bahwa ada revisi-revisi karena aspirasi dan akomodasi terhadap buruh, menurut saya wajib, perlu ada. Tidak boleh juga kita biarkan begitu saja. Perlu. Karena kan kita juga harus menjaga jangan sampai arus kapitalisasi dan liberalisme itu betul-betul menggunting kekuatan dan keselamatan pekerja kita. Kita cari jalan tengah lah. Nah, intinya investasi masuk, pendapatan naik, konsumsi naik, negara kita makmur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.